Oke, selamat datang di Cemilan. Jangan lupa matikan lampunya. Terus jangan lupa klik like and subscribe supaya mendukung channel ini. Mari kita simak ceritanya. Cerita dimulai. Kali ini saya mau perjalanan karir saya di tempat kerja. Ini ada uh, di salah satu grup ya, di salah satu grup di sosmed. Pokoknya grup ini sih bukan grup umum ya, grup private tempat kerjaan kita lah. Kebenaran sekarang posisi lagi ada di sebuah pulau, dekat-dekat Sumatera. Nah, sekarang gue kerja di situ udah hampir sekitar 2 tahunan lah. Ternyata banyak cerita-cerita di sana. Nih, gue nggak mau nyebutin nama-namanya ya karena agak berkaitan. Karena gimana ya? Ya biar nama perusahaan juga harus dijaga ya kan. Ada etiknya lah. Kalau misalkan di tempat gue itu dibilangnya. Oke, kita mulai aja langsung. Ini teman-teman nongkrong gue, dia yang nyeritain ini. Ada satu tempat namanya di daerah, maksudnya ini di lokasi kerja gue ya. Dia tempat pembuatan pipa panjang kayak gitu kan. Ada tukang las, bagian shift malam, pas lagi istirahat dia tuh ketiduran. Nah, dalam tidurnya itu dia tuh mimpi ketemu cewek cantik banget di daerah itu. Habis itu ya ada adegan kayak gitulah, ya kan, adegan mesra-mesraan sama sama wanita cantik tadi itu di dalam mimpi. Habis itu nggak lama dia bangun. Ya udah kayak gitu dia bangun kan. Terus setelah kejadian itu dia udah, maksudnya hampir setahunan. Nah, tukang las itu ada kebagian shift malam lagi. Terus dia ngeliat anak kecil keliaran di tempat itu. Dia negor kan soalnya itu area steril ya kalau di tempat gue, nggak boleh ada orang masuk sembarangan, dipagar juga kan tempatnya. Dan negor lah anak kecil itu, ngapain kamu di sini, anak siapa kamu? Langsung dari mana nongolnya tiba-tiba muncul wanita cantik di mimpinya yang dulu itu. Masa lupa bang, itu kan anak kita. Nah, coba lu bayangin misalkan kayak gitu kayak gimana kan. Masih di area kerja yang sama juga nih. Ini kejadiannya sama tukang las lagi, soalnya gue kerja di bengkel las kan. Kan dia kan disuruh jaga malam. Maksudnya masuk shift malam gitu, bukan jaga sih. Tapi diwanti-wanti, jangan masuk ke ruangan itu sambil nunjuk ke sebuah pintu gitu loh. Nah, pas lagi jaga malam, si tukang las itu kebenaran lagi ada kerjaan di daerah dekat pintu itu yang ditunjuk tadi sama atasannya itu. Terus dilihat ada cahaya keluar dari celah-celah pintu. Kan penasaran ya, ada apaan nih ya kan. Entah ada yang ngelas, kan nggak boleh ada yang di daerah situ gitu. Karena penasaran dia buka lah pintu itu. Pas dia buka, ternyata ruangannya di dalamnya luas, terang. Lalu dia masuk. Nah, udah masuk itu katanya sih, ini cuman katanya nih, urban legend juga nih. Katanya dia nggak pernah keluar lagi. Wah, gue nggak ngebayangin sih, tapi nggak tahu ya. Kalau kayaknya sih kalau kayak gitu di sebuah perusahaan agak sedikit jarang ya, kecuali kalau kayak di gunung-gunung kayak gitu kan. Kayak masih di perusahaan gua nih. Ini gua bacain ceritanya aja deh. Soalnya emang agak creepy sih. Banyak besi-besi tua kayak gitu kan. Biasa kalau yang barang-barang kayak gitu kan kayaknya pengen banget
ditinggalin sama malu begituan kan. Nah ini ada di daerah, masih di perusahaan gue di daerah area sebelah utara. Nah waktu itu ada security jaga malam. Kan sering tuh kapal-kapal pada kapal-kapal kapal-kapal, kalau di sini bilangnya pompong sih, kapal kecil kayak gitu, nyuri-nyuri besi di pinggiran gitu kan. Jadi harus itu nama security. Ya dicek lah sama security, harus intens banyak security di situ. Nah, ketika di tengah-tengah perjalanan antara area A dengan posnya dia, nah kan ada perusahaan di sebelah juga ada perusahaannya, jadi dekat perbatasan perusahaan itulah. Dia tuh ngeliat ada cewek pakai baju warna hijau. Dia ngeliat cewek baju warna hijau. Terus cewek itu ngelambai-lambai, ngelambai kayak nyetop, ngelambai-lambai ke arah kapal kecil yang lewat itu. Kalau di sini bilangnya pompong kan. Kayak nyetop angkutan umum kayak gitu. Si security tuh ngeliatin aja. Anjir, merinding gua. Terus si security tuh ngeliatin, kaget kan, ngapain dia kayaknya cewek nyetopin angkot gitu. Pas ditegesin, tau nggak yang terjadi itu apa? Pas ditegesin sama security itu, pas ceweknya nengok, mukanya polos. Lo bayangin, malam sendirian lagi jaga, ketemu cewek lagi ngelambai-lambai, pas cewek itu nengok mukanya polos, nggak pakai babi ibu lah ya kan. Securitynya langsung cabut. Wah itu yakin banget dah, dia langsung cerita sama kawan-kawannya kan. Pasti balik lagi udah nggak ada, udah bukan orang lah kayak gitu. Nah terus ada lagi nih, ini waktu itu ada tukang las lagi kerja di atas ketinggian, malam lagi. Biasa kejadian kayak gini malam kan, jarang siang. Kan pakai lampu tuh, lampu tembak kayak gitu. Jarak antar lampu satu ke lampu lainnya tuh sekitar 50 meteran lah. Nah pas waktu dia lagi ngelas, dia tepuk-tepuk pundaknya. Pas dia nengok, katanya kawannya ngerjain dia beberapa kali, 2 kali 3 kali begitu. Nah pas malam berikutnya, waktu dia lagi ngelas lagi, ditepuk lagi pundaknya kan. Nah karena lagi ngelas, nanggung jadi dicuekin. Dalam hati dia paling temen gua. Namanya lagi ngelas nanggung kan. Kalau misalnya ngelas-lasan lagi ngelas itu, kalau misalkan berhenti kan kurang bagus juga hasilnya gitu. Pas beberapa kali nepuk, ada jeda tuh beberapa detik, kemudian dia baru nengok. Dia tuh baru sadar, ternyata dia tuh lagi sendirian di atas itu, nggak ada kawan. Kalau misalkan nggak ada kawan itu di atas itu, habis itu udah dia nggak mau lagi kerja kalau malam ya. Soalnya setahu gue, kalau misalkan kerja itu sebenarnya nggak boleh sendirian, entah siang entah malam tuh nggak boleh sendirian, itu harus ada temennya. Nggak rekomendasi karena itu sangat bahaya. Kalau tadi kita ceritain tentang di lapangan, terus nah ini di meeting room sekarang ada 2 karyawan. Pokoknya di meeting room ini pernah ada kejadian, 2 orang ini ngelihat ada bangku gerak-gerak sendiri. Logikanya nggak mungkin, alat berat itu juga susah dia buat gerakin. Bangku gerak-gerak sendiri itu agak susah kalau misalkan alat berat ya kan. Ini gerak sendiri, dia ngelihat pelangap. Ya udah, walhasil cabut lah 2 orang itu. Ini masih ada lagi nih ceritanya, yang kejadiannya yang temen gue banget ceritain itu kan. Pas lagi ngerjain material yang harus dikirim satuan itu, temennya masuk malam, dia masuk siang. Tapi dia karena lagi ngerjain kayak gitu, biasanya kalau kita mau ngirim barang itu dilemburin lah sampai kerjaan selesai. Pas dia lagi keluar, kan dia tuh sendirian di kontainer tuh.
Nah isinya tuh sebenarnya 3 orang, tapi temen yang ketiga udah balik tadi agak sorean. Nah dia lagi dengar musik. Ini sorean maksudnya itu sekitar jam 10 jam 11 lah ya. Kok misalkan udah lewat tengah malam, nah itu baru malam kita namanya di proyek tuh bilang. Nah dia kan sambil dengerin musik tuh dipakai speaker PC sambil ngetik biasalah. Kalau di kantor biasanya ada yang buka-buka sosmed sekalian nunggu jam istirahat gitu loh. Dia tuh celingak-celinguk kanan kiri. Nah dia tuh ngedenger ada PC mati. Ya kalau misalkan OS jendela itu kan kalau mati kan ada suaranya kayak gitu tuh. Dia tuh tahu ada kayak gitu. Udah dia pikir mungkin pakai mode remote, atau kalau di tempat gua ada mode remote jadi bisa dimatiin dari mana aja gitu loh. Pakai laptop di rumah atau kayak gimana kan. Nah habis tahu ada PC mati dia langsung ngambil earphone volume full dengerin musik cedak ceduk ya kan, jadi biar nggak denger lagi. Nah pas nggak lama kawannya tuh datang, dia tuh ngomel, lah komputer gua kenapa lu matiin coy, abis mati lampu di sini ya. Dia langsung baru sadar, wah dia pikir ngeremot ya kan atau kayak gimana. Ternyata kompinya emang duduknya itu di depan-depanan di seberang dia pas. Tapi pas mati sampai sekarang belum tahu siapa yang matiin. Itu nggak ada yang tahu mah yang matiin siapa. Yang pasti nggak ada yang mati listrik gitu. Terus ada lagi. Ini balik lagi ke divisi lapangan. Ini kejadiannya sekitar beberapa tahun lalu lah. Waktu itu lagi peaknya, lagi puncak-puncaknya pekerjaan. Jadi kerja itu sama. Emang di tempat gue ada 2 shift siang sama shift malam. Lagi puncak-puncaknya kerjaan. Ini dari tim scaffolding kalau nggak salah, dia buat bikin perancah gitu kan. Dari tim scaffolding dia lagi jalan, di situ ada pohon kelapa satu gitu kan. Jalan nih berempat, ada orang 4 jalan, temen gue nih salah satunya. Nah si A ini dengan cuek bebek jalan, udah gue duluan ya, kalian lambat aja nih, kata dia kayak gitu kan. Akhirnya dia jalan agak cepat gitu karena ya mungkin dia merasa tanggung jawab sama kerjaannya, atau dia pengen buru-buru istirahat soalnya itu kan udah jam istirahatnya udah mau habis, jadi dia bisa agak istirahat lah, ngasok lah kalau kata orang ini bilang, bisa agak ngasok pas masih ada waktu lah buat istirahat di area kerjanya. Dari jauh dia ngeliat kayak ada orang itu di dekat pohon kelapa, dipanggil lah orang itu, weh bang ayolah udah mau kerja nih. Orang itu diem aja dengan PD-nya, dia nyamperin tadinya jaraknya agak jauh 50 meteran, disamperin lagi, terus dia samperin lagi, udah 15 meter dia tuh bingung, lah kok nggak ada kepalanya. Dipikir apa gitu kan, ya mirip-mirip siluet kayak gitulah. Pas dideketin lagi bener coy, ada orang, maksudnya ada sosok nggak ada kepalanya, balik badan ke arah dia, walhasil pingsan. Dan 3 orang itu tuh ngeliat juga sih dari jauh. Pas ngeliat sosok itu balik badan dan ngeliat yang satu pingsan, pengen kabur tapi temannya pingsan, pengen nolongin tapi agak-agak takut, akhirnya ditolongin juga, dilari ke sana langsung dibopong. Terus nggak lama emang sosok itu hilang. Anjir, kalau misalkan dengar ceritanya agak serem sih. Kalau gue sendiri pernah ngalamin waktu itu lagi ngirim barang, lagi persiapan pengiriman barang. Itu gue masuk shift malam. Ini kalau nggak salah sudah jam 2-an. Itu nggak, yang satu lagi ngecek di lapangan, gue lagi di office, lagi bikin list paket lah, kasarannya list apa aja barang yang dikirim kayak gitu. Kalau gue sih nggak ngeliat apa-apa ya, tapi ngerasanya kok kayak ada yang ngawasin. Karena gue orangnya agak cuek kan, udahlah bodo amat, dia gue kan mikir kayak gitu. Kalau di kantor gue pintunya kan agak
agak berat gitu ya. Maksudnya ya angin agak susah lah kok cuman buat buka pintu. Pas lagi enak-enak bikin list kayak gitu, tiba-tiba pintu itu kebuka. Prak. Wah, ini disuruh pulang apa ya? Tutup lagi cekrek. Ah, pikir juga pas pintu kebuka sendiri, langsung gue nyaut. Wih, cepet banget lo ke lapangan. Kata gue tuh kayak gitu, cepet banget lo ke lapangan. Baru juga keluar, udah balik lagi. Tapi gue nggak nongol-nongol temen gue yang dari lapangan ini. Terus habis itu tutup pintunya. Oh, balik lagi, mungkin ada yang ketinggalan, pikir gue kayak gitu kan. Gue pikir teman gue balik lagi, ya gue biarin aja lah. Terus pintu yang sisi satunya kayak gitu lagi. Kan ada dua sisi. Soalnya gue kan di kontainer ya. Kantornya kontainer, office kontainer kayak gitu. Sisi satunya lagi kebuka, Brad. Gak lama nutup lagi. Kayak kurang kerjaan amat sih ini orang, dalam hati gue. Weh, kayak orang gak ada kerjaan aja sih. Gue teriak kayak gitu kan. Gue berharap ada yang nanggepin. Ah, iseng banget orang ini. Terus setengah jam kemudian teman gue tuh balik. Masuk office langsung bikin laporan. Gue agak pertamanya curiga itu. Muka dia tuh polos cuek aja. Sambil dia ngeluh-ngeluh gitu. Ini material nih nggak ketemu nih, barang ini ada di mana naruhnya nih, orang siang nih bingung kan kayak gitu kan. Nah, apa lu bolak-balik kantor mulu dari tadi, balik-balik langsung ngomel lagi. Langsung gue gituin, bolak-balik kantor gimana, gue nyari dari tadi, nyariin bolak-balik di sono nggak ke kantor, kata dia kayak gitu. Dalam hati gue, buka tutup pintu dari tadi nih, kata gue kan. Dia langsung connect tuh, disuruh balik kali mas. Ya dia balik, itu akhirnya jam 3 gue balik. Udahlah, daripada nggak iya, mungkin dia ngingetin jangan sampai kemalaman atau jangan sampai pagi biar nggak ngantuk banget jalan pulangnya, mungkin kayak gitu. Gue ngambil positifnya aja sih. Atau orang lain atau security ngecek, soalnya gue terlalu fokus ke komputer, gue nggak ngeliat ada orang. Ya mungkin ceritanya untuk kali ini gitu aja. Jangan lupa like and subscribe biar mendukung channel ini, soalnya subscribe itu gratis bro, tenang aja, gratis. Oh iya, loncengnya jangan lupa diklik juga ya. Mungkin dari gua ceritanya untuk hari ini kayak gitu dulu. Sampai jumpa di cerita berikutnya dalam channel Cemilan, cerita misteri perjalanan. Terima kasih.